Oke, kalau kita ngomongin konflik di Timur Tengah, apa sih yang pertama kali muncul di pikiran Anda? Kemungkinan besar istilah kayak perang suci atau benturan peradaban, ya kan? Tapi, gimana kalau narasi yang kita kenal itu sebetulnya cuma sampulnya aja? Gimana kalau cerita sebenarnya itu jauh lebih dalam dan didorong oleh kepentingan yang sama sekali berbeda? Nah, pembahasan kali ini akan menantang cara kita melihat semua itu. Kutipan ini bener-bener langsung ke intinya. Jadi isunya bukan soal siapa yang paling benar menurut Tuhan, tapi lebih ke siapa yang pegang kendali atas darah peradaban modern kita, yaitu minyak. Perspektif ini aja udah mengubah segalanya kan? Yap, ini dia cerita yang udah akrab banget di telinga kita. Kita lihat di berita, di film, di mana-mana. Semua kayaknya menunjuk ke satu hal. Ini konflik karena keyakinan. Perseteruan abadi yang seolah-olah ya emang udah takdirnya begitu dan gak akan pernah ada habisnya. Nah, pertanyaan inilah yang mau kita gali lebih dalam. Gimana kalau kita coba geser dulu deh narasi agamanya, terus kita mulai ikutin jejak uang dan kekuasaan, apa ya yang bakal kita temuin? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Judulnya, Agama sebagai Alat Geopolitik. Jadi argumen utamanya di sini adalah, agama itu seringkali bukan penyebab utama konflik, tapi lebih kayak topeng yang pas banget buat menutupi perebutan kekuasaan yang sesungguhnya. Slide ini nunjukin kontras yang tajam banget. Di satu sisi, narasi yang beredar itu ngomongin soal perang keyakinan. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat kenyataannya, aliansi yang terbentuk itu bukan berdasarkan iman loh, tapi berdasarkan siapa yang bisa jamin pasokan energi tetap aman. Nah, ini contoh nyatanya. Kita sering lihat negara-negara barat yang katanya sekuler, malah gandengan tangan erat banget sama monarki di teluk yang super konservatif. Kenapa coba? Tujuannya cuma satu, jaga supaya minyak tetap mengalir. Keputusan-keputusan penting itu dibuat bukan di mimbar-mimbar, tapi di ruang rapat Dewan Direksi perusahaan energi. Jadi, ini dia poin kuncinya. Agama itu jadi alat yang efektif banget buat menggerakkan massa, buat melegitimasi sebuah tindakan. Padahal, di balik layar, para elit lagi mainin permainan yang beda. Permainan di mana hadiah utamanya adalah kendali atas sumber daya alam. Oke, kita lanjut ke bagian kedua. Minyak sebagai hadiah utama. Jadi kalau bukan agama, terus apa dong pendorongnya? Jawabannya, ternyata ada di bawah tanah. Hadiah utama yang jadi jantungnya ekonomi seluruh dunia. Coba deh lihat angka ini. Timur Tengah itu menguasai hampir setengah dari cadangan minyak dunia, 48%. Ini bukan cuma angka statistik biasa, ini adalah daya tawar geopolitik yang luar biasa. Siapapun yang mengontrol wilayah ini, ya pada dasarnya dia pegang saklar energi buat seluruh dunia. Dan itu belum selesai. Tambahin lagi 38% cadangan gas alam dunia juga ada di sana. Kombinasi ini benar-benar bikin kawasan Timur Tengah jadi tak tergantikan buat ekonomi global modern. Ketergantungan inilah yang bikin taruhannya jadi tinggi banget. Tabel ini nunjukin dengan jelas banget gimana teori tadi berlaku di konflik-konflik nyata. Contohnya Irak tahun 2003. Narasi resminya kan soal demokratisasi dan senjata pemusnah massal. Tapi banyak banget analisis yang nunjukin kalau faktor pendorong utamanya ya akses ke cadangan minyak Irak yang super besar. Sama juga kasusnya di Suriah. Di balik narasi perang sektarian, ternyata ada perebutan sengit untuk mengontrol jalur pipa gas ke pasar Eropa yang, sangat menguntungkan. Nah, sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih dalam lagi nih, yang nyambungin antara minyak dengan sistem keuangan global. Ini yang dikenal sebagai sistem dominasi petrodolar. Atau gampangnya, gimana minyak bisa mengendalikan peredaran uang di dunia. Jadi, apa sih sistem petrodolar itu? Gini deh. Intinya, ini adalah sebuah kesepakatan global yang dibikin tahun 70-an. Kesepakatannya simpel, kalau negara manapun mau beli minyak di pasar internasional, mereka harus bayar pakai dolar Amerika. Mungkin kedengarannya sepele ya, kayak cuma detail teknis, tapi dampaknya buat ekonomi dunia itu, luar biasa besar. Cara kerjanya begini, pertama, semua negara yang butuh minyak, ya berarti hampir semua negara di dunia kan, mereka harus punya dolar AS dulu. Nah, ini otomatis menciptakan permintaan dolar yang gak ada habisnya di seluruh dunia. Ujung-ujungnya, permintaan konstan inilah yang menopang nilai tukar dolar dan, kekuatan ekonomi Amerika Serikat secara keseluruhan. Ini siklus yang kuat banget. Dan ini dia konsekuensinya. Kalau ada negara atau pemimpin yang coba-coba keluar dari sistem ini, misalnya dengan menjual minyak pakai euro atau yuan, itu udah bukan lagi sekedar keputusan ekonomi biasa. Itu dianggap sebagai ancaman langsung ke tatanan ekonomi global. Dan sejarah udah nunjukin, tantangan semacam itu seringkali direspons dengan sangat keras. Oke, kita lanjut ke bagian keempat, melampaui narasi agama. Jadi setelah semua kepingan puzzle ini kita satuin, kita bisa mulai lihat nih, gimana sih bentuk papan catur yang sebenarnya dan siapa aja pemain-pemain utamanya.
Nah, ini dia dinamika aslinya. Kekuatan-kekuatan besar dunia itu menjadikan negara-negara di kawasan Timur Tengah sebagai pion. Tujuannya bukan buat menyebarkan ideologi, tapi cuma buat mastiin pemerintah yang berkuasa itu kooperatif dan bersahabat sama kepentingan energi mereka. Dan yang lebih sinis lagi, kadang-kadang ketidakstabilan itu justru sengaja dipelihara. Kenapa? Soalnya itu bisa bikin harga minyak naik, dan ya menciptakan keuntungan besar buat segelintir pihak. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Kalau kita terus-terusan ngeliat konflik ini semurni sebagai masalah agama, itu sebuah kenaifan. Itu sama aja kayak kita sengaja menutup mata dari pendorong yang sebenarnya, kebutuhan dunia yang nggak ada habisnya akan energi. Terus, apa artinya semua ini buat kita? Apa yang bisa kita petik dari pemahaman baru ini? Dan apakah ada jalan baru menuju perdamaian? Menurut analisis ini, jalan menuju perdamaian yang sesungguhnya itu bukan sekedar dialog antar agama, meskipun itu juga penting ya. Tapi, perdamaian yang langgeng itu butuh sesuatu yang jauh lebih mendasar, sebuah pergeseran total dalam cara ekonomi global kita bekerja dan dari mana kita mendapatkan energi. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang sangat provokatif. Selama peradaban modern kita masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil yang lokasinya terkonsentrasi di satu wilayah aja, kira-kira perdamaian sejati itu bisa benar-benar tercapai nggak ya? Sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak.